Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, rekan sejawat yang saya hormati, Bapak Rama yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka untuk pemetaan aset. Apa itu pemetaan aset? Pemetaan aset itu adalah istilahnya kalau kita lebih mudahnya itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk kemajuan sekolah. Jadi di sini semuanya yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah, terutama untuk menunjang pembelajaran. Nah, aset ini ada bermacam-macam. Ada kebijakan dari pemerintah, ada itu namanya istilahnya aset politik. Nah, ada hubungan sosial. Itu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sosial, misalkan hubungan sekolah dengan orang tua. Jadi kira-kira apa dari orang tua yang bisa untuk kemajuan sekolah? Nah, itu terus dari siswa sendiri, oh Bu, saya ada usul ini, itu juga aset. Misalkan, oh saya siap untuk belajar, itu juga aset. Ya. Jadi kemampuan anak itu juga aset. Dari Bapak Ibu guru, oh Bu, saya siap untuk melanjutkan S2, itu juga aset. Dan masyarakat untuk sosial dan kebijakan itu biasanya hubungannya dengan masyarakat. Misalkan di sekitar sini ada kegiatan jaranan. Nah, oh Bu, itu loh jaranan itu bisa aset. Kenapa saya mengundang dari masyarakat? Karena di sekitar sini pasti banyak aset yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Mungkin dari penjelasan saya ada kira-kira ada usulan apa yang bisa kita manfaatkan. Kita monggo, kan kita tidak selalu menggunakan dana bos. Istilahnya biasanya sebenarnya kita punya aset dana bos untuk finansial. Misalkan dari dana bos itu kan terbatas kegiatan. Nah, padahal anak-anak juga butuh kegiatan, sekolah juga butuh kegiatan. Kira-kira menurut jenengan itu apa yang bisa kita lakukan atau dari wali murid ada yang punya keahlian, oh itu loh Bu, ada yang punya keahlian ini bisa disuruh mengajari anak-anak. Monggo silakan ada usul. Utamanya yang wali murid, perwakilan ini ada yang mungkin mengetahui dari Bapak Ibu yang saat ini tidak hadir, akan tetapi sebenarnya beliau ini aset kita. Suatu misal dari wali murid yang lain yang tidak hadir di sini, atau mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ini memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan yang lain. Suatu misal ada yang punya keahlian membatik misalnya. Nah, ini bisa memberikan atau menjadi narasumber untuk mengajarkan ke anak-anak, sehingga di sekolah kita yang sebenarnya ada aset-aset yang mungkin bisa dikatakan terpendam karena belum diketahui oleh sekolah, ini bisa digali melalui wali murid yang lain yang mungkin dari beliaunya ini tidak mengekspos diri, sehingga pihak sekolah tidak tahu
dari sini mungkin bisa menjadi catatan dari pihak sekolah sehingga bisa direkrut untuk menjadi narasumber untuk siswa-siswi kita. Mungkin ada yang punya potensi menyanyi. Oh ini ibu ini loh ternyata seorang penyanyi di luar, mungkin bisa juga mengiringi, atau mungkin ternyata ikut paguyuban jalanan. Nah ini pun juga bisa kita rekrut, kita ajak bergabung untuk melatih anak-anak. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Mungkin seperti kalau kita mau memanfaatkan sampah, kemarin siapa Bu? Yang sampah itu yang punyanya siapa? Oh bapaknya Rehan ya? Oh iya bapaknya Rehan. Gak apa-apa Bu, pokoknya Rehan mau. Kita tak potong, videonya saya potong-potong. Ayo Pak Rama. Kalau saya ya Bu ya, ini cuma mengawakan diri kalau untuk aset sekolah. Saya biasanya kalau di luar itu menjadi pemimpin tunggal telepon. Mungkin kalau sekolah bisa mengadakan acara perpisahan atau acara apa itu saya dengan senang hati siap bisa Kita Ya, itu karena Pak Rahmat saya untuk acara-acara semacam perpisahan atau seperti kemarin ada biasa ini kita belum istilahnya belum mengetahui lebih dalam, sehingga ini bisa menjadi catatan nanti untuk perpisahan kelas 6 bisa kita manfaatkan dari teman-teman kita. dari anak-anak usul apa? Nggak apa-apa. Saya misalkan Bu, saya les di rumah, saya nanti ikut. Nah, kayak Vino, Bu, saya itu ikut klubnya jalanan. Saya nanti kalau ada lomba jangan lupa. Nah, itu. Iya. Kadang-kadang itu dari anak-anak ini sebenarnya dari orang tua ini mendukung sekali dari bakat terpendamnya si anak. Akan tetapi tidak ada laporan ke pihak sekolah, sehingga kalau ada event di luar, mungkin juga event kedinasan itu saja kadang-kadang juga terlewatkan. Kadang-kadang ada anak yang punya kompeten sudah ikut les ataupun ikut klub. Nah ini pihak sekolah tidak mengetahui sehingga tidak diikutkan lomba. Nah ini kan sangat sayang sekali. Mungkin ada lomba melukis atau menggambar, mewarna. Nah ini dari orang tua sebenarnya juga sudah ngeles nih. Akan tetapi tidak ada laporan dari pihak sekolah. Ini sering terjadi seperti itu. Kadang ada yang sebenarnya sudah ikut klub renang, sudah ikut klub volley, tapi karena tidak ada laporan, anaknya juga tidak pernah cerita. Karena kalau menurut saya kalau renang itu kan tidak setiap hari ada pembelajaran renang, sehingga dari gurunya sendiri juga tidak mengetahui ternyata anak itu sudah ikut lomba di luar. Nah ini tidak diketahui oleh pihak sekolah. Jadi kalau misalnya dari yang hadir di sini, mungkin dari temannya ada, oh itu loh si A si B ini ada yang ikut, mungkin ada ikut klub sepak bola. Nah ini bisa dilaporkan kepada guru. Mungkin ada yang ikut pencak silat. Nah ini biar menjadi catatan di sekolahan, kalau ada event, ada lomba, ini bisa disebutkan sehingga menambah jam terbang. Namanya lomba itu kan kalau tidak kalah ya menang. Nah itu yang dipikirkan jangan hanya menangnya saja, tapi paling tidak mencari pengalaman, mencari jam terbang, itu yang terpenting, sehingga
menambah kepercayaan diri si anak ini yang nomor satu. Kalau masalah menang itu urusan nomor 9 gitu. Yang penting menambah pengalaman ini yang terpenting, menambah kepercayaan diri. Oh, yang dulunya ini anak ini masih minder, tidak percaya diri, disuruh tampil malu-malu, sebenarnya dia mampu. Nah, ini yang perlu dilatih. Ini yang penting. Mungkin untuk hari ini kita cukupi dulu ya. Ini masih pemetaan, mungkin dari Bapak Ibu pemikiran apa ya yang bisa kita tambahkan. Kita ada pertemuan yang kedua nanti. Untuk hari ini ada usulan dari Pak Rama tentang elektron ya Pak, tadi ya, siap untuk membantu. Mungkin nanti dari wali murid ada yang sampah, ada yang bisa menyanyi, mungkin punya angan-angan untuk pertemuan yang akan datang dengan aturkan disampaikan dengan sampaikan di forum. Terima kasih atas kerabat panjenengan semua. Kami dari sekolah mohon maaf karena tidak ada apa-apa yang adanya seperti ini. Ya, semoga kedatangan panjenengan menjadi berkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nomor 1, Bapak Ibu Guru SDN Nomor 1 yang saya hormati, Ibu dan Bapak Wali Murid yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita ada pertemuan lagi untuk membicarakan tentang aset yang ada di sekolah. Seperti halnya kemarin kita sudah memintakan beberapa aset, baik itu dari aset manusia, aset dari kebijakan pemerintah atau aset politik, dari aset fisik dan lain-lain. Dari beberapa aset yang sudah terkumpul dan beberapa latar belakang juga pemikiran saya dan diskusi dengan anak-anak, ada kegiatan yang akan baru kita laksanakan khususnya di kelas 5 yaitu literasi sains. Literasi sains ini lebih banyak kita sementara ini memanfaatkan fisik dan sumber daya pada sekolah yaitu perpustakaan dan juga kerjasama dari wali murid untuk mengizinkan putranya membawa HP di sekolah. Itu di situ. Dan nanti saya juga ada bantuan dari saya berupa mungkin saya bisa tethering dari situ. Terus di sini nanti kegiatannya itu dalam bentuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap selesai pembelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang awalnya itu ada ekstra wajib literasi. Nah ini saya kembangkan menjadi literasi sains, hanya seperti itu. Dan insya Allah dalam waktu cepat kita akan segera melaksanakannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semua. Semoga apa yang kita angan-angankan ini bisa bermanfaat bagi sekolah kita ke depannya dan menjadikan sekolah kita menjadi lebih bermutu lagi, siswa-siswinya semakin pintar dan sekolah kita bisa menjadi membanggakan untuk